Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa belajar fisika bersama Pak Nur Syam. Selamat berjumpa anak-anak kelas 10. Ini pertemuan pertama dengan Bapak melalui tatap maya atau virtual ya. Kemarin sudah berjumpa melalui MLS ya, MPLS, tapi juga dengan rekaman ya. Oke, inilah Bapak selama kalau panjang umur 3 tahun akan belajar fisika bersama Bapak. Karena kalian tidak ada lagi mata pelajaran fisika selain Bapak di SMA 108. Jadi dengan Bapak nanti kita bisa belajar dengan Bapak. Nanti juga akan ada mungkin ya Bapak Ibu wali kelas yang akan bergabung dengan kelas kalian. Bisa juga dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum ya. Tapi intinya Bapak akan men-guide, men-driver kalian belajar fisika kurang lebih 3 tahun. 6 semester. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya belajar fisika dengan Bapak itu akan ada beberapa hal yang mungkin sebelumnya sebagai pertemuan awal akan Bapak sampaikan ya, yang perlu diketahui. Oke ya. Seperti juga belajar pada umumnya, belajar itu akan menghasilkan perubahan yang lebih baik pada pengetahuan, keterampilan dan sikap ya. Jadi hasil belajar itu ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap ya. Ini salah satu contoh dari hasil belajar yang diharapkan dari belajar fisika. Contoh misalnya KD.32 itu pengetahuannya adalah bisa menerapkan prinsip pengukuran, ketepatan, ketelitian dan angka penting ya, serta notasi ilmiah. Keterampilannya apa? Bisa menyajikan hasil pengukuran beserta ketelitiannya menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting suatu penyelidikan ilmiah. Jadi menyaji ya. Nah, oleh karena itu Bapak sampaikan ini kurang lebih selama setengah semester ya, ada 4 pasangan KD, keterampilan dan pengetahuan. Sikapnya apa? Sikap ilmiah. Teliti, jujur, disiplin, tanggung jawab. Ya, tentu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak kalian, ini Bapak sajikan sebagai awal. Nanti di pertemuan yang berikutnya juga akan disajikan kembali. Oke. Anak sekalian, belajar apa saja selama 1 semester? Ya. Jadi, kompetensi dasar yang tadi diungkap ada 4 tadi, ya. Secara peta konsep Bapak ilustrasikan ya, ini yang tadi 3.1. 3.1 dan 4.1. Ini 3.2, 4.2. Jadi berpasangan ya. Ini 3.3 dan 4.3. Ini 3.4, 4.4. Yang 3 itu keterampilan, 4 itu 3 itu pengetahuan, 4 itu keterampilan. Nah, ini 3.7. 3.7, 4.7. Ya. Kemudian ini 3.4, 3.5, 4.5. Ya. 6-nya digeser sama Bapak ke 3.6, 4.6 digeser sama Bapak ke semester genap ya. Nah, sekarang pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan itu ya kalau belajar tidak dipisah, nah, tapi pada saat Bapak ingin ngecek kamu sudah mampu mencapai kompetensi pengetahuan, biasanya Bapak ukur. Nah, bagaimana cara mengukur pengetahuan? Pengetahuan. Jadi pengetahuan itu secara umum dia dites, tes tertulis ya. Kalau bahasa ada tes lisan, kalau fisika nggak usah, tetap tes tertulis aja. Tertulisnya gimana Pak? Ya soalnya tertulis, jawabannya tertulis gitu maksudnya. Tertulis. Nah tulisan, jadi kamu membaca tulisan, nanti dijawab juga dengan tulisan ya. Ya macam-macam karena jarak jauh bisa saja tulisannya ada di Google Form begitu. Jawabnya juga di Google Form. Bisa seperti itu. Nah, yang kedua, tugas. Nah, tugasnya ini
tidak ada tugas lain dari Bapak kecuali kamu membuat catatan refleksi ya, catatan refleksi. Jadi catatan refleksi ini untuk menilai pengetahuan kamu ya. Pengetahuan kamu. Nah, apa saja dalam catatan refleksi itu? Jadi, setiap selesai belajar, kamu buat catatan. Di mana? Di buku catatan, dipakai tulis tangan. Harus pakai tulis tangan. Tidak boleh diketik. Nah, isinya tentang apa? Tentang pengalaman ya. Pengalaman ketika belajar bersama Bapak. Pengalaman ya. Pengetahuannya apa? Maksudnya setelah belajar itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, apa tuh yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu. Atau masih sulit untuk tahu gitu. Atau sudah tahu bisa, tapi sebenarnya kamu pengen lebih tahu lagi, yang mana tuh gitu. Pengetahuan. Kemudian bisa apa? Nah, itu namanya keterampilan. Oh iya, bersyukur misalnya. Oh iya, alhamdulillah saya tadinya nggak bisa ngukur pakai mistar tuh. Tapi selama ini kurang pas gitu, kurang bagus. Nah, berarti keterampilannya bertambah begitu. Nah, itu namanya keterampilan. Sikap. Sikap misalnya, oh iya, hari ini saya tahu persis nih, berarti emang kita tuh harus teliti. Karena kalau tidak teliti bisa membahayakan diri dan orang lain. Misalnya seperti itu. Jadi sikapnya bertambah. Karena hakikat dari belajar adalah adanya perubahan perilaku. Perilaku pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Yang tadinya kurang disiplin menjadi lebih disiplin, dan seterusnya. Ya. Kemudian tentu saja jadi ada pengetahuan, ada pengalaman, ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Dan terakhir adalah kontennya, konten atau materi yang didiskusikan. Oh ya, sekarang misalnya belajar tentang pengukuran gitu. Ini loh tadi saya diskusikan pengetahuannya, materinya tentang pengukuran itu. Oh ternyata ada mengukur, ada menghitung ya, ada menilai. Itu berbeda-beda. Jadi gitu isinya ya, isi yang didiskusikan. Semua ini sebagai tugas. 1 KD itu 1 tugas catatan refleksi. Ya, boleh minimal, ada yang 3, ada yang 2 juga, ada yang lebih dari 1, ada yang 2 kali ya. Kemudian keterampilan. Nah, soal keterampilan ini ya di fisika. Bagaimana Bapak cara mengeceknya supaya kamu nanti, oh Bapak lagi ngenilai keterampilan nih. Gitu. Jadi keterampilan itu dari praktek di rumah. Bisa juga praktek virtual. Yang jelas belum ada praktek di lab ya. Adanya di lab virtual begitu. Bagaimana Bapak tahu kamu bisa melakukan praktek virtual? Bisa konferen langsung menunjukkan, tapi bisa juga kamu rekaman. Karena itu kamu harus siap-siap ya, bisa merekam. Kirim nih loh Pak, saya udah bisa begitu. Ada juga produk ya. Produk. Nah, produk ini kamu paling banyak ini bisa membuat laporan, itu produk. Bisa juga kamu nanti kadang-kadang diminta untuk membuat bahan presentasi ya. Presentasi. Nah, bisa juga kamu nanti bisa dibuat untuk membuat laporan project. Project ya. Bapak tidak menggunakan portofolio karena kompetensi fisika hanya kerja ilmiah saja yang portofolio, yang lainnya agak sulit untuk bertahap dan berkelanjutannya. Jadi, dan yang terakhir itu project ya. Jadi 1, 2, 3 project ya, 1 project. Ya. Oke. Yang produk itu yang lainnya juga ada poster, maaf ini jadi poster, produk poster gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian belajar fisika sama Bapak, mungkin belajar dengan Bapak Ibu guru yang lain juga sama saja ya, perlu persiapan ya, sehingga pertemuan ini anak-anak digunakan untuk bisa menyiapkan diri ya. Kasih tahu sama orang tua ya. Ini loh Pak, belajar fisika harus begini gitu. Supaya apa? Nanti kalau ada project itu biasanya nggak bisa dikerjakan sendiri.
dibantu kakak, adik, tete, aa, uwa, paman, misalnya seperti itu. Bisa jadi. Karena di rumah, kalau di sekolah, kamu bisa dibantu sama bapak atau bahasa teman-temannya, ya. Nah, beberapa persiapan. Nah, yang pertama tadi buku catatan. Nah, jadi buku catatan itu tadi untuk catatan refleksi. Harus ditulis tangan. Nah, tidak boleh diketik, ditulis tangan. Asli ya. Nah, jangan tangan orang. Iya. Terus dibuat rapi, berwarna-warni, ada gambar. Jadi catatan itu bukan hanya teks huruf, tapi juga gambar, bisa juga seperti itu, ya. Nanti dikumpulkan, nggak usah, di-scan aja, pakai kamera handphone. Jadi cam scanner itu bisa, ya. Buku paket ini sudah Bapak kirim ya, buku paket digital, modul juga Bapak sudah kirim. Nah, alat tulisnya ya, alat tulis, kalau ada penggaris. Untuk kelas 10 nanti kamu harus pakai kertas berpetak ya. Siapin ya kertas berpetak yang setengah senti kotak-kotaknya, jangan yang kecil-kecil sekali. Oke? Kemudian perangkat keras, ya handphone atau laptop. Ini kalau kamu punya laptop, gunakan laptop ya. Tapi kalau misalnya nggak punya laptop, ya udah nggak apa-apa handphone, nggak apa-apa ya. Jaringan, kalkulator dan seterusnya. Kemudian perangkat lunak, software, aplikasi Office, tentu saja karena kamu beberapa membuat bahan paparan mungkin pakai aplikasi media sosial. Ya, Bapak gunakan YouTube, gunakan juga itu Telegram, tidak menggunakan WhatsApp ya, karena WhatsApp sudah overload, grupnya banyak banget gitu. Dan ada keuntungan dari Telegram itu dia kalau buka file tidak download, dia hanya dibuka aja begitu. Kemudian teleconference itu ya seperti ini, menggunakan Google Meet, ya Zoom dan sebagainya. Oke, selanjutnya anak-anak, aplikasi yang harus di-download oleh kalian salah satunya adalah ini, harus di-download ya. Jadi yaitu nanti selesai kegiatan ini, belum dilanjutkan ke materi, jadi sebelum pertemuan pekan depan, kamu cari ini ya, PET Colorado, nih PET Colorado, PHET Colorado, PET Colorado. Nanti di-download. Setelah download, jadi nanti banyak simulasi yang ditampilkan. Ini contohnya ya. Nih, kalau sudah download nanti akan tampil seperti ini. PET simulation. Itu sebenarnya ada fisika, ada biologi, ada kimia, ada matematik gitu. Lumayan ini membantu ya, karena dalam kondisi seperti ini. Nanti pilih fisika. Kalau udah digunakan, ini bisa untuk game-game juga nak, ya, untuk game. Jadi fisika menyenangkan gitu. Ini contohnya. Ini contoh projectile motion. Jadi gerak parabola KD 3.4 itu nanti ya. Iya tuh. Jadi ini kalian bisa bermain-main seperti ini tuh. Ditembak, twing. Ya kan? Begitu. Ini bisa dinaikin begitu. Putar sudutnya. Tembak lagi. Twing. Ya kan? Ini bisa dilihat vektornya. Ini dinaikin lagi, tapi arahnya ke sini. Tembak. Ya kan? Jadi nanti kalian mengukur. Ada mistarnya Pak. Ada mistar nih. Mistar. Ukur berapa jauhnya. Kan begitu. Iya. Berapa jauhnya dari sini. Tarik sini. Ini cuma sekian meter. Ini sekian meter. Bisa ya? Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.